Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketika kita berdoa, tahu tujuannya anak-anak? Siapa yang tahu tujuan berdoa? Oke, tujuan berdoa itu agar aktivitas kita lancar dan kita diberkati Tuhan. Untuk membuat doa, Ibu saja yang menunjuk ya. Saya serahkan kepada sektor. Ayo sektor, buat dulu doanya, Nak. Ya, mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Udah, Bu. Terima kasih, Nak Sektor. Kemudian, untuk kita pembelajaran selanjutnya, kita harus tahu dulu kebangsaan kita itu apa dengan lagu nasional. Coba sama-sama menyanyikan dan mendengarkan ya, Nak. Terdengar, Nak, lagunya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Oke, sama-sama ya, Nak. Mendukungmu, upload masih sediakan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Oke, terima kasih buat kita ya, Nak. Kemudian kita belajar ya. Kira-kira benda-benda di sekitar kita itu kira-kira tahu anak-anak apa aja? Ayo, siapa yang kira-kira tahu benda di sekitar kita itu apa aja? Ayo, Nak Tina, kira-kira di sampingmu ada apa, Nak? Bu, kotak pensil. Kotak pensil. Kalau Nak Ratna di mana? Apa yang ada di sekitarmu, Nak? Iya, Bu. Di sekitar saya ada pulpen. Oke. Nak Nurdinar di sekitarmu ada apa, Nak? Ada tempat minum, Bu. Berarti benda-benda di sekitar kita itu ada banyak ya, Nak ya? Iya, Bu. Tapi yang mau kita pelajari hari ini yaitu tentang bahasa Indonesia dan IPA, yaitu tentang iklan dan jak tunggal dan campuran. Bisa lihat yang Ibu buat di sini enggak gambarnya? Gambar apa kira-kira itu, Nak? Minuman. Minuman. Pak Guswan, Nak Guswan, kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa, Nak, yang ini, Nak? Gambar Sprite sama lemon. Oh iya, pintar. Kalau Nak Selvina, yang digambar yang di sini gambar apa, Nak? Gambar yang kedua. Ada gambar air, Bu, sama ada campurannya, Bu. Pintar. Terima kasih buat anak-anak semua. Ternyata anak-anak Ibu pintar semua. Kemudian, ayo sebelum kita memulainya, ini pembelajaran kita hari ini, iklan dan jak tunggal dan jak campuran. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, Ibu yang baca saja ya, Nak, daripada kita bergantian. Karena kalau kita membaca bergantian, pasti kita lebih mengingat apa tujuan dari pembelajaran kita ya, Nak-nak. Yang pertama, Ibu mau membacakan tujuan pembelajarannya. Ayo, Nak Disti, coba baca nomor 1. Tuh, setelah kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat mengidentifikasi unsur iklan media cetak, judul, isi iklan, deskripsi produk dengan teliti. Oke, yang untuk nomor 2, ayo Nak Repida. Setelah kegiatan mengamati iklan dalam media cetak atau elektronik, siswa dapat merancang sebuah iklan media cetak dari gambar sudah disajikan dengan percaya diri. Oke, untuk yang nomor 3, Nak Gusman, yuk, Nak. Setelah kegiatan praktikum zat tunggal dan zat campuran,
Siswa dapat mengkategorikan benda di lingkungan sekitar yang termasuk zat tunggal dan zat campuran, homogen dan heterogen dengan tepat. Oke, yang terakhir. Ayo, Nak Tina, coba bacakan. Nomor 4. Setelah kegiatan praktikum zat tunggal dan zat campuran, siswa dapat mendesain, menyusun laporan hasil praktikum zat tunggal dan zat campuran, homogen dan heterogen dengan benar. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya, Nak. Berarti aturan selama kita mengikuti pelajaran, yang pertama, apabila ibu guru menjelaskan, siswa dilarang berbicara, berarti bicaranya bergantian ya, Nak? Ya, Bu. Oke. Yang kedua, mengikuti pembelajaran itu harus tertib, mulai dari awal sampai selesai itu harus tertib ya, Nak, Bu? Ya, Bu. Ya, yang ketiga, apabila ingin bertanya silakan angkat tangan terlebih dahulu. Jadi ibu bisa, yang si Tina duluan daripada si Dista, biar kita di dalam pembelajarannya aktif ya, Nak. Ya, Bu. Nah, jika ingin mengikuti kegiatan lain, bisa izin dulu tuh pada ibu, biar kita bisa pembelajarannya aktif ya, Nak ya. Kemudian ini ibu membuat di sini iklan, menarik belajarnya dan menyusunnya. Tapi gimana sih caranya kita biar tetap aktif dalam pembelajaran iklan ini, terus kita tahu iklan itu apa? Ayo, coba perhatikan gambar yang sudah ibu buat. Kira-kira itu gambar apa ya, Nak ya? Sepatu, Bu. Sepatu. Sepatu siapa yang ada seperti ini? Ya, abang saya, Bu. Converse. Ayo, sekarang Ibu mau bertanya sama Guswan. Ayo, Nak Guswan, kira-kira coba jawab pertanyaan yang 4 yang ada di gambar di samping itu, Nak. Ayo. Apakah barang yang dijual tergambar sepatu? Apa yang menariknya iklan tersebut? Menarik karena warna-warnanya, Bu. Ada hitam, ada putih. Kemudian, adakah gambar iklan tersebut di rumah? Ada, Bu. Kadang saya lihat di televisi. Oh Kemudian, iya. apa manfaat barang yang diiklankan tersebut? Manfaatnya adalah kalau kita pakai sepatu, kaki kita jadi tidak luka-luka kalau berjalan. Oh iya, bagus. Nah, sekarang, ayo tadi Nak Guswan, sekarang Nak Setor. Ayo coba lihat Nak gambarnya. Ayo, ada nggak? Coba jawab pertanyaan yang ada di situ, Nak. Nak Setor? Oh, berarti saya kembalikan ke Bu Tina saja. Ayo Tina, coba jawab dulu, Nak. Coba jawab dulu, Tina. Oke, Bu. 1. Apa barang yang dijual pada gambar? Barang yang dijual pada gambar adalah sepatu. 2. Apa menariknya iklan tersebut? Iklan tersebut banyak warna-warnanya, ada gambarnya juga. 3. Adakah gambar iklan tersebut di rumah? Iklannya nggak ada, Bu. Nomor 4. Apa manfaat barang yang diiklankan tersebut? Manfaatnya adalah untuk melindungi kaki supaya tidak terkena duri kalau berjalan di pasar. Oke, Bu. terima kasih anak-anak. Aduh, anak-anak Ibu pintar semua. Berarti selama ini kalau kita datang ke sekolah harus pakai sepatu ya, Nak, biar kakinya jangan lecet-lecet ya. Ya, Bu. Nah, Biar ayo. keren. Oke, coba sekarang perhatikan yang ada di sini. Ayo, gambar nomor 1 ini kira-kira gambar apa, Nak? Kulkas, Bu. Nah, ada di rumah kan? Nggak Ada, Bu. Yang pintunya banyak gitu. Oh iya, ini biasanya Nak fungsinya apa sih, Nak? Kalau kulkas itu? Nyimpan makanan supaya awet. Aduh, pintar Nak Disti. Kalau yang lain kira-kira fungsinya kulkas hanya untuk nyimpan makanan, Nak? Buat es, Bu. Buat es. Bu, es Oh, batu, iya, Bu. buat es batu. Terus di sini dari gambarnya nyimpan telur bisa nggak, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa kan, Nak? Oke, berarti kira-kira maksudnya dibuat kulkas di sini ada gambarnya gimana ya? Biar kita menarik melihatnya. Kira-kira bahasa apa kira-kira yang cocok kita buat ya, Nak? Biar orang tua kita mau membeli di rumah, biar dibeli, biar di rumah kita ada kulkas. Ya kan, Nak? Jadi tujuan kita pelajaran hari ini, iklan itu dibuat biar orang tua kita di rumah,
saya mau beli kulkas. Gitu, biar ada di rumah. Terus misalkan di sini ada sampo. Ayo, kira-kira sampo ini kira-kira kita pakai nggak sehari-hari, Nak? Pakai, Bu. Oke, Bu. Dipakai, karena ada nggak sampoan, Nak? Ayo, siapa yang nggak sampoan dari rumah? Saya, Bu. Anak saya tuh nggak pakai sampo, pakai anak biar harum rambutnya. Jangan sabun balok ya, Nak. Nah, biar halus rambutnya. Terus teman-temannya, rambut si Sektor harum. Oke. Jadi biar untuk sehat juga. Itu gunanya ya, Nak Sektor ya. Iya, Bu. Oke. Terus, Ibu mau nanya, tahukah kamu unsur-unsur iklan media cetak? Ayo, siapa yang tahu? Ada nggak kira-kira dari anak ibu yang tahu kira-kira itu unsur-unsur iklan media cetak? Ayo, sekarang ibu mau bertanya sama Nak Selvina. Kira-kira apa yang harus kita perhatikan ya kalau kita mau buat iklan? Ayo, Nak Selvina, ayo, Nak. Iklan yang kita buat itu, Bu, harus jelas. Si pembaca harus cepat menarik sama iklan yang kita buat. Bahasanya harus singkat, jelas, padat gitu, Bu. Oh iya, terima kasih Nak. Terus Nak Utari, ayo Nak Utari. Kira-kira kalau mau buat iklan itu apa yang harus kita perhatikan, Nak? Ayo. Buat gambarnya yang menarik, Bu, atau videonya harus menarik. Oke, pintar Nak Utari. Ayo, Nak Disti. Coba Nak Disti, kira-kira membuat iklan yang menarik itu harus yang gimana? Coba. Ada musiknya, ada lagu-lagunya, Bu, supaya kita ingat. Aduh, Ibu senang kali buat hari ini. Pintar-pintar anak Ibu. Ayo, tepuk tangan dulu buat kita, Nak. Ayo. Oke. Terus, di sini. Ini unsur-unsur iklan media cetak. Jadi di sini, kita itu harus gimana sih membuat media cetak itu biar orang tertarik membeli apa yang kita iklankan? Oke, yang pertama judul iklannya harus ada. Jadi kalau kita nggak buat judul iklannya seperti tadi, contohnya tadi Ibu tunjuk di sini ada gambar, tapi nggak ada judulnya. Jadi orang tua kita, judulnya kulkas ini apa, mereknya apa. Jadi kita harus membuat, di situ harus ada judulnya. Terus isi iklannya juga. Coba perhatikan gambar sampo yang ada di sini. Ada nggak kira-kira di situ isi dari iklannya? Coba, ada nggak isi iklannya? Nah, ada, ini ada tulisannya. Ketombe, bau ape, dan kuman mental, ya kan, Nak? Oke, itu isi iklannya. Terus sumber iklan itu kita harus tahu kira-kira perusahaan yang menawarkan produk itu apa saja. Terus deskripsi produknya juga digunakan itu untuk apa iklannya. Dan yang terakhir, alamat dan nomor kontaknya harus ada. Jadi contohnya kita mau mencari iklan itu di mana atau kita mau membelinya, kita harus tahu kita belinya di mana. Oke, Nana, mengerti, Nak? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Oke, terima kasih anak-anak. Jadi sekarang Ibu mau membagikan LKPD, tapi dikerjakan secara mandiri ya, Nak ya? Iya, Bu. Ibu bagikan ya, Nak ya. Ini Ibu bagikan satu persatu. Oke, diisi di situ, dikerjakan LKPD-nya. Kira-kira di LKPD ini gambar apa, Nak? Teh pucuk, Teh Bu. pucuk, Bu, minuman, teh Iya, manis. Teh pucuk harum itu bisa digunakan untuk waktu buka puasa ya, Nak ya. Terus coba isi di situ ya, Nak ya. Isi iklannya apa? Judul iklannya apa? Deskripsi produknya apa? Oke ya, Nak ya. Oke. Tugasnya ada 2, Nak. Di sini satu lagi. Ibu buat di sini ada gambar. Ini gambar apa ya, Nak? Gambar HP, Bu. HP, Bu. HP. Gambar HP apa, Nak, mereknya, Nak? iPhone. HP nggak ada. Memang Oh, anak ibu aduh, semua ngikutin zaman ya, Nak. Memang anak-anak ibu ngikutin zaman. Oke, jadi di sini ibu buat gambar, kalian merancang, terus membuat kira-kira apa sih kata-kata yang cocok buat gambar handphone ini biar ibu tertarik beli iklannya kalian. Bisa ya, Nak ya? Bisa, Bu. Oke, ibu kasih waktunya 10 menit ya, Nak ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, berarti waktunya kita mulai. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lagi, Bu. Sudah. Sedikit lagi, Bu. Kalau sudah, nanti kita buat di kesimpulan iklannya ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke. Bu.
Oke, sekarang ayo coba semua keluarkan dulu tangannya. Tepuk-tepuknya dulu. Tepuk semangat dulu kita ya, Nak ya. Baik, Bu. Oke, tepuk semangat sudah tahu kan, Nak? Sudah, Bu. Oke, ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hore. Oke, aduh. Sudah Nak semua? Semangat semua? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Hai. Halo. Halo. Hai. Belum semangat. Hai, hai. Halo, Halo, halo. Hai, halo. Hai. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Tapi kita berkelompok ya, Nak. Tadi kita kan sudah mandiri-mandiri, sekarang kita berkelompok. Jadi kelompoknya Ibu saja yang membagi biar Ibu bisa meratakan semua. Oke ya, Nak ya? Nah, untuk kelompok 1, Bu Nurdinar, Utari, dan Tina. Kelompok 2, Sektor, Ratna, dan Guswan. Untuk kelompok 3, Revida, Selvina, dan Disti. Sudah tahu teman-temannya kan, Nak? Sudah, Bu. Oke, berarti selanjutnya ketika sudah di dalam kelompok yang akan kita bahas itu apa saja sih, Nak? Nah, ini yang mau kita bahas, Nak. Oke, jadi yang mau kita bahas pada materi selanjutnya yaitu zat tunggal, zat campuran. Tetapi di dalam zat campuran ini, Nak, ada 2 campuran, yaitu campuran homogen dan heterogen. Tadi di pembuka awal kan Ibu sudah menunjukkan di situ ada campuran kan, Nak? Nah, tadi Selvina yang menjawab, itu Bu dicampur-campur airnya Bu, katanya. Ya kan, Nak? Jadi di situ ada campuran yang homogen dan campuran ada yang heterogen. Kalau zat tunggal itu kira-kira, ayo, Nak Tina, kira-kira zat tunggal itu apa, Nak? Ayo, zat tunggal. Ayo, Nak Tina. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Contohnya gula, garam, kayu, besi. Udah itu, Bu, yang ku tahu. Oke, makasih Nak Tina. Untuk Bu Disti, ayo, zat campuran itu apa, Nak? Zat campuran itu zat yang lebih dari 2. Oke, untuk contohnya. Contohnya air gula, larutan oralit, air tepung, air pasir, sirup. Oke, Bu. terima kasih Anak ya. Ibu. Oke, coba perhatikan gambar yang Ibu buat di sini. Apa itu zat campuran? Ayo, kira-kira coba dipikirkan dulu dari gambar. Kira-kira apa sih itu Nak zat campuran itu? Sudah lihat gambarnya kan, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ada nggak kira-kira itu di rumah, Nak? Air, Ada, Bu. gula, Ada, Bu. pasir ada nggak? Ada, Bu. Ada kan, Bu. Nak? Oke. Terus di sini, coba perhatikan kedua benda campuran di atas, gambar yang di atas itu. Kira-kira yang mana yang homogen dan mana yang heterogen? Ayo, Nak Sektor, yang mana kira-kira di situ yang homogen, Nak? Air, gula. Oke, pintar. Nah, ayo Anak Utari, yang mana di situ campuran heterogen? Air dan pasir, Bu. Oh iya, berarti paham ya, Nak ya? Oke. Paham, Bu. Oke. Nah, berarti karena sudah paham, Ibu bagikan LKPD-nya ya, Nak. Kalau kira-kira nanti di LKPD, kalau kira-kira diskusi kelompoknya nggak mantap, berarti kelompoknya nanti nggak mantap presentasinya. Jadi kerjasamanya harus bagus ya, Nak ya. Ya, Bu. Yang aktif ya. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, untuk diskusinya Ibu kasih waktunya 10 menit. Yang aktif, jangan ribut-ribut, saling kerjasama. Yang penting kalau di dalam kelompok itu, kalau kita sudah kerjasama, berarti hasil diskusi kita itu akan bagus. Oke, silakan ya, Nak. Ya, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, aduh, anak-anak Ibu pintar semua, aktif-aktif ternyata. Berarti untuk persentasenya, kelompok 1 sudah bisa maju, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 2? Bisa, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, terima kasih buat udah pintar-pintar semua.
Berarti Ibu mau bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Tentang apa saja? Ayo, Nak Nurdinar, tadi apa yang sudah kita pelajari, Nak? Iklan, Bu. Naik iklan, Bu. Oh, Nak Utari apa tadi lagi, Nak? Tentang jat, Bu. Oh, pintar. Campuran. Nak Setar apa lagi tadi, Nak? Lupa, Bu. Lupa, Nak. Aduh, Nak. Tapi diskusinya lancar tadi kan, Nak? Lancar, Bu. Oke, mantap. Berarti dibantu teman ya. Kalau kira-kira masih ada yang kurang jelas nanti, ditanyakan dengan kelompoknya yang lainnya, Nak. Iya, Bu. Oke. Kita kerjakan evaluasi dengan jujur dan teliti. Ibu sudah percaya karena sudah mengerti semua. Oke. Berarti hasil evaluasinya pasti nanti dikerjakan dengan bagus ya, Nak? Ya, Bu. Oke. Dari hasil evaluasinya, Nak, ada yang benar semua? Ada, Bu. Wih, Saya, Bu. pintar. Saya, Ada yang Bu. salah satu? Saya. Iya. Tidak ada yang salah semua kan, Nak? Ya, Bu. Bu. Oke, terima kasihlah buat kita semua. Terus di sini ada untuk refleksi dan pengayaannya. Untuk pengayaannya nanti Ibu serahkan PR-nya untuk di rumah ya, dibawa pulang ya, Nak. Ya, Bu. Oke. Semangat, masih semangat? Semangat, Ya, Bu. Masih, Bu. Oke. Ayo, Ibu mau bertanya lagi tepuk semangatnya sebelum kita mengakhirinya. Ayo, coba sama-sama ya, tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih anak untuk doa penutupnya. Ibu serahkan kepada Nak Guswan. Ayo Nak Guswan buat doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Terima kasih Nak Bu. Guswan ya. Oke, untuk pembelajaran kita untuk besok, jangan lupa kita akan tentang belajar toleransi ya, Nak. Sampai jumpa di esok hari. Oke, selamat bertemu kembali ya, Nak. Dadah. Bye-bye. Oke. Demikianlah hasil per-teaching saya. Saya kembalikan ke moderator Ibu Utari. Terima kasih kepada Bu Asta yang sudah mempresentasikan pre-teaching-nya. Dan sekarang saya kembalikan kepada observer untuk memberikan hasil observasinya. Kepada Bu Selvina, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Moderator. Secara penyampaian dari Ibu Asta menurut saya sudah bagus, Bu. Cuman kalau saya tidak salah itu tadi di kegiatan penutup Ibu tidak menyimpulkan materi. Oh, iya. Ibu tidak membuat kesimpulan dari materi Ibu. Langsung Ibu ke refleksi. Itu yang saya tangkap. Itu yang saya lihat. Oh, iya. Kekurangannya. Terlompat dia, Bu, terlompat. Iya. Jadi itu yang perlu apa ya Bu ya nanti ya Bu. Ya, Bu, Oke. terima kasih, Bu. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Selvina yang sudah menyampaikan hasil observasinya. Sekarang saya tanggapan dari Pak Tony sebagai guru PAMO. Pada Pak Tony, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Utari, terima kasih Bu Asta. Ya, Pak. Tadi saya lihat Bu Asta tegang ya Bu Asta ya. Pak. Dari wajahnya agak tegang. Benarnya enggak sih, Pak? Ya. Jadi kalau dengan tuntutan seperti yang dijelaskan Bu Selvina tadi memang agak terlompati memang kesimpulan Ibu ya. Iya, terlompat tadi, Pak. Terlompati. Jadi saya yakin dan percaya sudah Ibu susun rapi untuk per-teaching hari ini. Iya. Ya Bu. Ya, Pak.
cuma agak tengok agak tegang Pak Ibu, kan agak lepas, agak gugup. Ya. Kalau dia mengaktifkan siswa atau murid sudah aktif, ya sudah aktif. Kemudian ada perbaikan-perbaikan yang disampaikan teman-teman tadi mohon diperbaiki untuk nanti ujian nanti. Ya Bu Asta. Ya Pak, siapa? Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Tony yang sudah memberi tanggapannya. Sekarang saya persilahkan ke Bu Nita untuk memberikan tanggapan dan masukannya untuk teaching pada Bu Nita. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, Bapak dan Ibu, suara saya kedengaran ya. Tapi kalau saya di Zoom ini agak kurang dengar saya sama-sama. Baik, terima kasih Ibu moderator. Untuk Ibu Asta, ya Bu, yang lainnya sudah dibahas oleh teman-teman Ibu. Saya sedikit aja. Yang pertama, Ibu banyak tidak ya, tapi ada beberapa istilah yang tidak baku Ibu gunakan ya. Misalnya apa tadi ya? Gimana sih? Nah ya Bu ya, itu dialek Jakarta Bu. Dari aja kita guru, kita berikan contoh kepada murid, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Betul Bu Selvina ngangguk itu. Mungkin yang ngamatnya sama dengan saya. Iya Bu. Iya benar ya. Ya gimana sih? Kemudian ya tadi mungkin saya malah mencatat di sini. Saya pikir tadi refleksi yang belum ya. Rupanya tadi rangkuman, ini terbalik pula mencatat. Mungkin saya yang kurang apa salah tulis saya ya. Tadi saya mau tanya refleksinya mana Bu? Rupanya tadi menurut Bu Asta rangkumannya yang belum ada ya Bu Selvina. Bu Asta. Iya Bu, terlompat tadi Bu. Ya, mudah-mudahan seperti katakan Pak Tony tadi jangan ada lagi nanti yang silap yang terlompat itu ya Bu, terutama di video. Ya, di video itu nanti kan dinilai itu. Nah, kemudian juga mungkin saya lupa mengingatkan dari awal kemarin, nanti di video Bapak dan Ibu nanti, jangan lupa juga disinggung tentang remedial dan pengayaan. Walaupun itu belum dilaksanakan, tapi ada kata-kata Bapak dan Ibu yang menyebutkan, oh ya nanti remedial dari, kan tadi evaluasi ya, dari evaluasi itu nanti mungkin terlihat kita hasilnya, nah sebutkan nanti remedialnya bagaimana, pengayaan bagaimana ya, nanti secara bukan aplikasinya tapi secara bahasa mungkin disebutkan ya. Bapak Ibu paham maksudnya begini, ya nanti kita yang dapat nilai rendah harus remedial ya, yang dapat nilai tinggi nanti lakukan pengayaan. Nah itu kan artinya kata-kata tersebut ada ya, sehingga karena di komponen penilaian itu ada untuk remedial dan pengayaan ya Bapak Ibu. Itu saja dari saya tambahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator karena ada satu orang lagi. Terima kasih Bu Tina yang sudah memberikan tanggapan dan masukannya kepada Bu Asta.